Ya pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,31% secara tahunan atau tertinggi sejak tahun 2013. Capaian ini menunjukkan perekonomian Indonesia sudah kembali ke era pra-pandemi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 berada di level 5,31% secara tahunan atau tertinggi sejak 2013 lalu. Meski tetap tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tercatat lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal ketiga 2022. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Perekonomian Indonesia telah kembali ke level pra-pandemi. Hal tersebut tercermin dari daya beli masyarakat pada tahun lalu yang terjaga dengan baik dan turut ditopang oleh mobilitas masyarakat yang telah pulih. BPS mencatat PDB harga di 2022 yang mencapai 19.588,4 triliun lebih tinggi dari sebelum pandemi COVID-19. Sementara PDB per kapita mencapai 4.783,9 dolar Amerika. Pertumbuhan 2022 sebesar 5,31% ini tertinggi sejak tahun 2013, yang saat itu tumbuhnya 5,56%. Dan Mas Ajis, kalau dibandingkan nilai PDB secara nominal, ya, tahun 2022 ini sudah lebih tinggi dari tahun 2011, ya, di mana PDB atas harga baku tahun 2018 itu sebesar 15,8 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 itu sudah mencapai 19,59 triliun rupiah. Ya, sehingga ya secara total PDB sudah tertinggi dari sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 akan berada di kisaran 5% hingga 5,3%. Sedangkan Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 berada di angka 4,5 hingga 5,3%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Presiden Joko Widodo sumringah. Capaian perekonomian di tahun 2022 bergerak sangat positif dan di level optimis, yakni 5,31%. Di mana capaian ekonomi 2022 ini tercatat sebagai capaian perekonomian tertinggi sejak tahun 2013. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31% secara tahunan. Presiden Jokowi merasa bersyukur karena pergerakan ekonomi dalam negeri terus membaik seiring dengan aktivitas masyarakat yang meningkat. Positifnya ekonomi 2022 cukup optimis dengan ditopang konsolidasi kebijakan yang kuat antara fiskal dan moneter. Hal ini sebagai kunci menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju. Kita lihat proses sampai 2018, kita itu masih berada di lower middle income. Sampai 2018. Kemudian masuk ke 2018 kita sudah naik ke upper middle income. Karena pandemi turun lagi menjadi lower middle income. Tapi di 2022 kita sudah naik lagi menjadi upper middle income. Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong. Agar naik terus PDB kita